Baik, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di segmen Aspirasi Masyarakat. Untuk Anda yang ingin berbagi saran, sanggahan maupun juga tanggapan mengenai hal-hal yang terkait di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah, silakan bergabung bersama kami di 0451452414. Iya, dan pemirsa, saat ini kita bisa menampilkan konfirmasi positif di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana hari ini terdampak COVID ada 4 orang, 2 di Kota Palu, 1 di Kabupaten Buol, dan 1 di Kabupaten Sigi. Dan pemirsa bisa men-scan barcode yang ada di sebelah kanan layar kaca Bapak Ibu semua. Oke, kita sudah ada penelpon pertama kita pada sore hari ini. Ada Bapak Fatir di BTN Tinggede. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Fatir. Iya, saya terima kasih sekali ini bisa masuk di TVRI Palu Ya. terkait dengan COVID ini. Jadi kita ketahui bahwa COVID sekarang ini untuk wilayah zona merah itu ada di Palu, Donggala, dan Morowali. Iya. Nah ini jadi ada pengalaman saya. Jadi saya tadi coba-coba dari jalan ke Donggala. Pas pulang itu ada di pos Watu Sampu ya. Iya. Baik, Pak. Nah, itu di pos Watu Sampu itu. Jadi saya lihat kalau pegawai Donggala yang domisili di Palu, pas dia pulang itu tidak diperiksa itu. Oke. Nah, yang sebenarnya itu harus tetap diperiksa itu. Karena kenapa? Di wilayah Donggala itu kan kita ketahui kan sudah zona merah. Iya. Nah, tapi ternyata pengalaman tadi saya lewat, ada beberapa pegawai pulang itu, mau ditanya dari mana, dari kantor ya sudah lolos. Apakah tidak dilakukan Tidak. pemeriksaan cek suhu tubuh, Pak? Tidak ada ya? diperiksa itu. Oke, baik. Tidak ada. Baik, Jadi terima kasih. perhatian untuk pemerintah Kota Palu. Ya. Baik, Pak Jadi Fatir. jangan hanya melihat nanti itu wilayah Donggala. Tapi yang perlu kita ingat ini penyakitnya itu virusnya itu. Ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatir. Ada lagi, Pak? Iya, iya. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Fatir di Ya. BTN Tinggede, di mana memberikan masukan kepada kami TVRI bahwa pada saat ini kita ketahui bahwa Kabupaten Donggala, Kota Palu maupun Morowali sendiri itu terdampak COVID dan dinyatakan sebagai zona merah. Zona merah. Ya. Dan tentunya untuk pemeriksaan di perbatasan-perbatasan bukan hanya beberapa kalangan saja yang diperiksa, Iya, tetapi tapi harus semuanya. betul sekali. Dan Nah, ini Pak. salah satu keresahan yang dialami oleh Pak Fatir. Iya, dan kita ketahui juga bahwa saat ini Kota Palu sendiri itu transmisinya sudah transmisi lokal juga kita ya. Dan dinyatakan bahwa Kota Palu sendiri adalah zona merah, di mana satu pasien. Oke, kita ada penelpon lagi, kita tahan dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin di Kayu Malue, informasinya. Ya, saya hanya mengkritik itu pekerjaan dari Nindya Karya dengan Pak Korang. Posisi pekerjaan itu di perikanan Mamboro. Di jalan utama perikanan Mamboro itu pasti. Oke. Nah, itu pekerjaan hanya itu membuat palut itu sepanjang 10 meter sampai sekarang itu 2 atau 3 bulan tidak selesai. Oke. Itu jalan itu cukup jalan vital karena itu jalan provinsi. Jadi seluruh Sulawesi itu jalannya lewat situ. Baik. Nah, jadi itu sangat vital. Keterlaluan sekali itu pemborongnya. Masa pekerjaan yang begitu sampai 2-3 bulan tidak selesai. Bisa dilihat, Pak. Oke. Kalau mobil kendaraan lewat itu luar biasa. Kalau itu berawan betul-betul rawan kecelakaan, Pak. Oke, daerah Mamboro Pak ya? Daerah Mamboro pas Ya. di tikungan perikanan, Pak. Oke, ada lagi Pak Udin? Nah, saya kira cukup itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima Baik, kasih Pak terima Udin. kasih banyak Pak Udin. Ya, tadi Pak Udin mengatakan bahwa salah satu pekerjaan yang ada di Kecamatan Mamboro, ya di Mamboro, Kota Palu sendiri itu bahwa belum diselesaikan oleh pihak kontraktornya. Sudah mau 3 bulan, Ya, tapi 2 belum sampai 3 bulan sampai saat ini selesai. belum selesai juga. Ya, ini merupakan pekerjaan rumah sendiri ya dari entah provinsi ataupun Kota Palu, diharapkan untuk bisa menegur pihak terkait ataupun kontraktor yang ada untuk bisa secara cepat untuk bisa menyelesaikan
pembangunan ataupun proyek yang dikerjakan. Betul sekali Riki, dan tentunya banyak sekali Oke, informasi-informasi. Yunita kita tahan dulu. Yunita, Baik. kita ada penelpon. Ada Pak Iksan di Tondo. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iksan. Iya Pak, kalau ini Pak mau menyampaikan masalah kebijakan saja. Iya. Jadi kebetulan saya ini Pak sebagai anggota ASN di Kabupaten Donggala. Iya. Sekarang ini Pak di dalam menghadapi wabah virus corona ini, kita ketahui dampaknya itu Pak bukan hanya segelintir orang, tapi semua. Walaupun bantuan yang sekarang kepada pemerintah ini Iya. bukan untuk ASN. Jadi permintaan kami sebagai ASN agar supaya honor-honor yang di kantor atau tunjangan-tunjangan itu tidak usah dipotong lah. Iya. Ya, karena apalagi yang kami harap sebagai ASN, apalagi masalah tunjangan penghasilan. Iya. Karena yang terjadi sekarang Pak di Donggala itu masih memakai sistem kehadiran. Jadi kalau kehadirannya kurang ya otomatis TP-nya dipotong. Oke, tunjangan Baik. penghasilan Pak ya. Iya. Iya. Jadi ini mohon ditinjau kembali karena sesuai dengan kondisi sekarang. Kita tidak mungkin maksimal kerja kalau misalnya dalam keadaan begini. Ya. Baik Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima Baik, kasih terima Pak kasih, Iksan Pak di Iksan. Tondo. Ya, menginformasikan kepada kita bahwa kalau bisa lebih dimaksimalkan lagi dalam penanggulangan COVID-19 Betul yang ada di sekali. Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Oke, kami masih membuka line telepon di 0451452414 buat pemirsa sekalian yang ingin menginformasikan kepada kami, pihak TVRI, seputar kejadian apa yang terjadi di tempat tinggal atau di lingkungan. Dan kita ketahui juga, Yunita, bahwa Kota Palu tadi malam diguyur hujan yang cukup deras dan sehingga mengakibatkan banjir beberapa di lokasi titik, banjir ya. Betul sekali. Ya, salah satunya di Rumah Rumah Sakit Sakit Anutapura, Pasar Impres, dan juga beberapa jalan yang ada di Palu Barat. Iya, dan kita ketahui yang kita sudah informasikan tadi bahwa Rumah Sakit Anutapura saat ini terendam banjir sehingga beberapa pasien yang ada di VIP A dipindahkan ke ruang instalasi gawat darurat. Betul sekali Rike, dan tentunya untuk beberapa hari ke depan intensitas hujan yang ada di Kota Palu Ya. masih terus berada di cuaca sedang Hingga lebat. Betul sekali, dan ini tentunya menjadi kewaspadaan Bagi kita sebagai masyarakat, ya. masyarakat yang ada di Kota Palu. Dan diharapkan juga bagi seluruh masyarakat Kota Palu untuk tetap menjaga protokol kesehatan betul juga, sekali. karena kita ketahui bahwa Kota Palu sendiri sudah berada dalam zona merah. Diharapkan untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Dan tentunya berita duka hari ini Ya. Riki, di mana satu pasien yang terpapar pandemi COVID-19 yang berada di Kota Palu dinyatakan meninggal dunia. Hingga penambahan kasus kematian yang berada di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu menjadi 7 orang. Nah, ini kita tetap lebih waspada, tapi tetap lebih menjaga diri masing-masing ya. Betul tetap sekali. menjaga segala sesuatunya untuk bisa lebih baik, untuk bisa lebih menjaga diri lagi ya, Betul Yunita sekali, ya. tentunya penggunaan masker tidak cukup, tetapi Oke. kita juga harus tetap menjaga jarak. Oke, kita sudah ada penelpon, ada Pak Iksan di Tondo. Halo. Ya, halo Pak. Ya, Ada ketambahan sedikit Pak. silakan Pak Iksan. Baik, silakan Pak Iksan. Ya, ini sehubungan dengan penyebaran COVID Pak. Iya, Jadi saya sepakat tadi dengan penelpon pertama itu. ya, Kita memang betul-betul ingin memutus mata rantai wabah corona ini. ya, Tentunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu harus satu. ya, Apalah gunanya kita masyarakat ini Pak selalu memakai masker, jaga jarak, tetapi di perbatasan-perbatasan itu masih saja ada kelonggaran. iya, Apalagi macam daerah Sampo itu Pak, saya pernah mendapat suatu kejadian waktu pulang dari Donggala, iya, itu ada penumpang Pak dari daerah Kondasala Makassar Pak. iya, Dia cari ojek agar supaya dia bisa tembus ke Palu. Sementara di perbatasan itu Pak tidak ada lagi pemeriksaan. Maksudnya tes begitu. iya, Baik. Tinggal tanya saja dari mana, dari Donggala ya sudah lolos. ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat. Kenapa sampai petugas-petugas perbatasan itu tidak dibekali lagi rapid test? Oke, Apakah kekurangan dana atau bagaimana? Karena ini juga akan menjadikan salah satu pemicu. Ada keresahan dari masyarakat. Begitu longgarnya di daerah perbatasan-perbatasan, sehingga masyarakat ini jadi bingung. Di satu sisi kita masyarakat ini menjaga jarak, di satu sisi lagi kelonggaran-kelonggaran itu masih ada. iya, Jadi tolonglah, kalau memang betul-betul kita memberantas
atau memutus mata rantai ini harus betul-betul ada ketegasan dari pemerintah. Baik. Baik, Pak Saya Iksan. rasa dana di pusat siap itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan. Iya, terkait mengenai tamu yang datang atau Betul masyarakat yang sekali. datang masuk untuk ke Kota Palu di setiap perbatasan, dan kita ketahui berlaku pada 28 September sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bahwa setiap masyarakat yang akan masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah, entah itu masuk dari pesawat, darat maupun laut, udara, darat dan laut, itu harus memiliki surat swab PCR. Betul sekali, Ricky. Nah, sedangkan kalau dari kabupaten-kabupaten lain untuk masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah harus menggunakan surat rapid test. Nah, ini Tentunya, berlaku per betul. tanggal 28 September September 2020. Dan tentunya Ricky, yang kita lihat seperti yang dikatakan oleh Pak Iksan Ya. tadi, di mana contoh kasus yang diberikan Pak Iksan itu riwayat perjalanan disembunyikan. Iya. Yang dari Makassar naik ojek dulu dan mengatakan pas di perbatasan bahwa hanya dari Berasal Donggala dari saja. Donggala. Gitu. Dan Nah, akhirnya ini- penyebaran COVID-19 tak henti-hentinya tanpa kerjasama kita Iya. semua. Nah, ini diharapkan kejujuran dari masyarakat yang melakukan perjalanan dinas ataupun melakukan Perjalanan, untuk keluar masuk, atau ya, masuk di ke wilayah Provinsi Kota Sulawesi Palu. Tengah itu bisa lebih jujur ya Betul kepada sekali. pihak yang bertugas yang ada di perbatasan-perbatasan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Kita masih menunggu line telepon Bapak Ibu semua dalam segmen aspirasi masyarakat di 0451452414. Dan tentunya kita lihat sekarang ini di beberapa tempat-tempat tongkrongan yang ada di wilayah Kota Ya. Palu sendiri masih sangat bebas, di mana masih tidak menggunakan masker, Ya. tidak menjaga jarak, dan berkumpul di Ya. kerumunan-kerumunan yang tentunya ini kita sudah menjadi transmisi lokal, Ya. terus masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, angka kematian semakin tinggi, Semakin dan tinggi. tentunya Diharapkan ini betul sekali. kesadaran dari masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kita ketahui bahwa Gubernur juga sudah mengeluarkan, oke, kita Baik, tahan kita dulu. kita Ada penelpon Pak dulu. Fatir di BTN Tinggede, halo, Iya, saya kembali lagi. silakan Jadi Pak Fatir. saya sedikit saran ini ke pemerintah kota ataupun Donggala. Ya, Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Iksan itu terjadi itu. ya, Jadi ada penumpang dari Sulawesi Barat, Pak, bukan dari Makassar itu. oke, Oh, baik, Pak. Jadi itu mereka diturunkan di sebelum perbatasan. Kalau kemarin yang saya dengar info itu, katanya mereka dijemput sama mobil rental yang dari Palu. Sehingga lolos ke Palu. Jadi Kak, saya punya saran untuk pemerintah Kota Palu atau Donggala. Kalau bisa diperiksa identitasnya seperti KTP atau SIM. Baik, Seperti itu. betul. Ini Baik. karena apa? Kalau tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah, ya, yakin saja. Dan Sulawesi tentunya Tengah kita membutuhkan akan jadi kesadaran ya, korban Pak. terbesar. Bukan cuma kesadaran, tapi pemerintah pengawasan. ya, Baik. pengawasan dari pihak pemerintah sendiri. Baik, ada Pemerintah. lagi Pak Fatir? Kalau ini saya punya saran, mudah-mudahan didengar sama pihak terkait ini, pemerintah Donggala ataupun pemerintah Kota Kota Palu. Palu. Nah, jadi kalau bisa itu diperiksa identitasnya. Seperti Oke. itu. Baik. Ya, itu saja. Baik, terima kasih, Pak Fatir. Dan seperti yang disarankan supaya bisa pemerintah Kota Palu dengan pemerintah Donggala bisa lebih bersinergi ya untuk memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Dan Tengah. tentunya kami berterima kasih banyak untuk para penelpon yang telah bergabung bersama kami Ya. di Aspirasi Masyarakat. Kami sudahi dulu Aspirasi Masyarakat untuk hari ini.